مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli al-wafa, amma ba'du. Yang kami hormati para murabbi, apa namanya kalau pembina, Ustazah, mutarabbi atau murabbi? Apa istilahnya? Apa kau panggilkan kian? Ustazah sih. Pembina, kalau pembinanya al-mahad. Mudabbir. Mudabbir. Apa? Mudarrib. Ya, mudarrib. Mudarrib artinya para pengajar, tim pengajar. Kalau murabbi itu pembina ya, murabbi, pembina. Ya. Al-Mukarramun, guru saya juga di sini ada beliau, alina beliau, ya, Ustaz Haji Abdul Rauf, ya, yang saya hormati, para santriwati Ma'ahad EN Parepare. Kalau santri laki-laki santriwan, mahasantri ya, ya mahasantri yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah kepada kita semua, sehingga kita kembali hadir di tempat yang berberkah ini guna melaksanakan pengajian kitab yang insyaallah pada malam ini kitabnya Aqidatul Awam. Mungkin semuanya sudah memiliki kitab ini. Sudah ada semua? Belum? Ya. Kalau tidak salah, tadi saya ditelepon tadi sama sahabat saya dan juga guru saya juga, Ustazah Nurdah Hajjah Nurdah Liabate. Ada beliau? Ada? Tidak ada? Ya, katanya dia sudah sudah memulai. Iya. Minggu kemarin dia sudah memulai ya. Sudah mulai ya. Jadi mungkin saya kembali mengulangi ya, bahkan mungkin ya saya cuma hanya memperkuat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Jadi Aqidatul Awam ini adalah satu kitab yang menjelaskan tentang akidah ya. Meski masih banyak kitab-kitab yang serupa dengan ini, seperti kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, ada juga kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu mirip-mirip semua dengan pembahasan yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini dikarang oleh Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Malaki Al-Makki ya. Kemudian tulis oleh muridnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malaki Al-Makki
Husaini Al-Hasani. Ya. Jadi kitab ini di dalamnya merangkum nazam-nazam. Ya, nazam itu artinya bait-bait, bait. Bukan baik, bait ya mati teh, bukan matika, bait. Ya, bait-bait itu disebut dengan nazam. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita buka buku ini, itu ada dimulai abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, dan seterusnya sampai pada samaituha aqidatul awam min wajibi fid dini bitamami. Ya. Mungkin kita bisa lihat di halaman 12, bisa dibuka kembali di halaman 12. Kita mau tahu kenapa dinamakan kitab ini, ya, bagaimana kitab ini ada, ya, bagaimana ceritanya ini kitab ini menjadi, ya, ada dan kita bisa baca sampai saat ini. Sababu insya'i hadhil manzumah. Ma makna sababu? Sababu, sebab. Sababu, sebab. Insya'i, insya'i diambil dari kata siapa yang dari pesantren? Coba angkat tangannya. Yang dari pesantren? Ada? Ya. Ada. Diambil dari kata nasya'a. Nasya'a. Ya. Nasya'a itu artinya tumbuh, berkembang, atau bisa juga kalau di sini diartikan muncul. Ya. Insya'i. Jadi kalau begitu artinya sababu insya'i, sebab munculnya hadhihi al manzumah. Ya, atau sebab lahirnya, bisa juga berkembang, muncul. Ya, apa tadi? Tumbuh. Tapi kalau di sini kita artikan sababu insya'il hadhil manzumah, sebab munculnya hadhil manzumah, bait-bait ini. Hadhihi ini al manzumah, bait-bait itu tadi abda'u bismillahi wabirrahimi, ya, wadaimil ihsani, sampai terakhir dari bait itu. Nah, apa sebab munculnya ini? Kenapa bisa ini hadir ini bait ini? Nah, nanti kita lihat di sini. Ya, nanti ini ceritanya. Ya, ini saya cuma memperkuat kembali apa yang sudah disampaikan Ustazah Nur Dahlia Bate, ya. Karena katanya sudah ini toh? Sudah. Ya. Nakalal ulama'u 'anil nadhimi qissatun tariqat fi sababi nazmihi hadhil manzumah la ba'sa bi nakliha wa hiya. Nakalal ulama, ya, para ulama menukil itu artinya menceritakan, ya, anin nadhimi qissatun tariqah, ya, tentang an-nadhim, itu yang menyampaikan bait. Berarti siapa yang menyampaikan bait ini? Siapa yang menulis bait ini? Siapa yang mengarang bait ini? Pengarangnya, siapa tadi pengarangnya? Sayyid Ahmad Marzuki Al-Malaki Al-Makki. Ya. Jadi para ulama menukil tentang an-nadhim, tentang pengarang bait ini, qissatun tariqah, satu kisah yang pendek. Tariqah itu yang
apa kisah yang pendek ya. Fi sababi nazmihi, sebab hadirnya atau munculnya nadam ini. La ba'sa binaqliha wahia, kita tidak apa-apa menceritakannya ya. Ya, itu maksudnya la ba'sa, tidak apa-apa kita menceritakan atau menukilnya. Bagaimana ceritanya? Annan nadhim rahimahullah ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Annan nadhim, sesungguhnya pengarang bait ini, siapa itu pengarangnya tadi? Yang Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, yang dirahmati oleh Allah padanya. Ra'a telah melihat ya. Ra'a yara itu artinya sedang melihat ya. Ya, syukran. Ra'a telah melihat, tapi melihatnya di mana? Dalam mimpi ya, dalam mimpi. Siapa yang dia lihat? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan juga sahabatnya radhiyallahu anhu, yang diridai ya padanya. Waqifuna haulahu, mereka berdiri di haulahu. Apa artinya haulahu? Di sekitarnya ya, di sampingnya. Siapa itu yang berdiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Di mana dia lihat? Dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Waqala lahu, lalu kemudian berkata kepadanya, Iqra, bacalah manzumat tauhid allati man hafadhaha dakhalal jannah. Bacalah manzumah, bait-bait itu. Manzumah itu tadi bait-bait ya. Manzumatut tauhid, bait-bait tentang ketauhid. Allati man hafadhaha, yang mana man hafadhaha ya, yang mana atau siapa saja hafadhaha, yang menghafalnya, dakhalal jannati, masuk surga. Jadi hafal ki, insyaallah masuk surga. Sudah hafal? Nah, ini yang disampaikan ya dalam mimpinya. Siapa ini? Dalam mimpinya pengarang kitab ini, bahwa dia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada pengarang buku ini ya, Iqra hadhil manzumah ya, baca itu manzumah ini tadi. Abda'u bismillahi wa birrahimi wa daimil ihsani, dan seterusnya. Baca itu man hafadhaha. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, masuk surga. Wa nalal maqsudu min kulli khabarin ya, wa nalal maqsud min kulli khabarin wafiqul kitabi was sunnah ya. Wa nala, dan memperoleh ya, maksudnya ini wa nalal maksud, dan ya kita artikan kita jangan artikan satu-satu persatu ya, karena kalau kita artikan satu persatu itu biasa agak rancu kalimatnya ya. Jadi maksudnya di sini wa nalal maqsud min kulli ya, apa ini? Khairin atau khabarin? Ya, khairin ya. Dan yang terkandung di dalam bait-bait itu min kulli khair, semuanya kebaikan. Wafiqil kitabi was sunnah, dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Jadi bait ini, bait-bait yang nanti kita baca ini, itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah
alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang bertentangan. Makanya itu Rasulullah tadi di dalam mimpinya pengarang buku ini dia katakan, barang siapa yang menghafal taman surga, masuk begitu semua surga. Jadi hafal ini ya, hafal. Tapi jangan dihafal tapi tidak diamalkan. Hafal baru amalkan. Ya, insyaallah. Ya, kata Rasulullah ini, ya kata pengarang buku ini, ya di dalam mimpinya Rasulullah menjamin masuk surga. Faqala lahu, lalu kemudian siapa yang berkata ini? Faqala lahu, lalu kemudian dia berkata kepadanya, siapa? Lahu, hu-nya itu kembali kepada siapa? Bukan, pengarang. Ya. Faqala lahu, jadi berkata pengarang ini, hu kembali kepada Nabi. Bingung. Faqala lahu, yang berkata ini pengarang kepada Nabi. Ya. Wa ma tilka manzumati ya Rasulullah. Bait-bait apa itu ya Rasulullah? Ya, bait-bait apa itu ya Rasulullah? Bait-bait apa itu? Syair-syair apa itu ya Rasulullah? Beda enggak? Apa sama? Syair itu atau bait? Yang mana benar? Bait ya. Kalau syair lain juga ya. Ya bait saja, kita artikan bait. Bait-bait. Ya, bait-bait. Ya, kalau syair sama jikanya, bait dengan syair. Enggak ya? Ya, bait-bait syair. Bait-bait syair. Syair itu adalah kumpulan bait. Ya, kumpulan bait. Jadi bait ya, bait. Tapi ini kan bukan syair ini, bukan syair ini. Tapi ini bait-bait saja. Faqala al-ashabu lahu, lalu kemudian sahabat-sahabat berkata kepadanya. Siapa? Kepada pengarang. Sahabat-sahabat ini berkata kepadanya, kepada pengarang itu, Isma, angkali ngabawan nih. Ya, Isma, dengarkan saja min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Dengarkan apa yang disampaikan atau apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Kul, katakanlah. Artinya ikuti saya. Itu di dalam mimpinya ya. Jadi Rasulullah berkata kepada siapa? Pengarang buku ini, Kul, katakanlah, ikuti saya. Abda'u bismillahi warrahmani. Ya itu. Ya, jangan kau ikuti saya. Ini anunya ya. Jadi itu. Lalu kemudian faqal abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha wa huwa qauluhu. Ya, sampai di mana itu? Wasuhu bil khalilil wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Sampai di situ. Itu yang dikatakan yang Rasulullah katakan kepada pengarang buku ini, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Malaki Al-Makki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu falamma istaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu min manamihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya, ya. Falamma istaiqadha, ya, tatkala ketika pengarang buku ini bangun, ya, terbangun dari tidurnya, qara'a, dia kembali membaca apa yang dia lihat di dalam ma ra'ahu fi manamihi, apa yang telah dia lihat fi manamihi, dalam mimpinya, dalam tidurnya.
fawajadahu mahfuzan indahu min awwalihi ila akhirih. Ya. Lalu kemudian dia tulis itu tadi. Jadi apa yang dilihat di dalam mimpinya itu dia apa? Dia tulis itu, abda'u bismillahi wa birrahimi wa da'imil ihsani, sampai itu tadi suhufil kalim. Ya, kemudian sumara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bermimpi lagi yang kedua kalinya. Marratan saniyah, marratan kali, saniyah dua, berarti dua kali dia bermimpi yang kedua kalinya. Ya, sahara fil manam, ya, ketika dia tidur. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra ma jama'tuhu. Kemudian bacalah apa yang saya sudah bacakan kepada kamu mulai dari awal. Ya, disuruh kembali baca. Ya, ai fi qalbika, tapi apa? Ai fi qalbika, baca di dalam, ya, hatimu. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih. Lalu kemudian pengarang buku ini membaca dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifu baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berdiri. Ya, ini dalam mimpinya, ya, di dalam mimpinya yang kedua kalinya. Ya, lalu kemudian dia berdiri di mana? Ya, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Lalu kemudian mereka, siapa yang mereka ini? Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya berkata amin. Dia aminkan, amin, terimalah. Ba'da kullu baitin min hadhimil manzumah. Dalam setiap membaca, ya, jadi dalam setiap membaca satu bait, ya, sahabat dan bersama Rasul dan bersama sahabat-sahabatnya mengaminkan amin, amin. Sama kalau kita berbaca doa, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yazid, amin, wassalatu wassalamu, amin. Seperti itu. Abda'u bismillahi wa birrahmi wa da'imil ihsani, amin. Ya, seperti itu yang dia lihat dalam mimpinya. Falamma khatama qira'atuhu, ya, ketika bacaannya ini telah khatam. Khatam itu artinya apa? Selesai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi wa qabla, ya, wa qabila minka dzalika wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina wa nafa'a bihal ibad. Waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kamu, dan Allah senantiasa memberikan ridha kepadanya, ya, ridha kepadamu. Wa qabila minka dzalika, dan begitupun orang yang mengikuti kamu, ya, sebelum kamu, yang setelah kamu, ya, wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina, dan juga Allah senantiasa memberikan berkah, ya, kepada kamu dan juga kepada orang-orang yang al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Wa nafa'a bihal ibad, dan juga dapat memberikan memberikan manfaat kepada semua hamba, ya, dapat memberi manfaat kepada semua hamba. Inilah ceritanya, ya, inilah ceritanya kenapa ini dikatakan, kenapa bisa ini bait-bait ini lahir. Coba bayangkan, ya, orang-orang yang betul-betul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Rasulullah, ya, pasti itu didatangi mimpi seperti ini. Pengarang buku ini, ya, ini karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dekatnya kepada Rasulullah dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga didatangi dalam mimpi, ya. Lalu kemudian di dalam mimpi itu dibacakan bait-bait. Lalu kemudian dia mengarang buku ini, namanya Aqidatul Awam. Ya, di dalam buku ini bait-bait semua. Ini coba bayangkan,
Kita ini mengarang buku, nggak tahu siapa datang, bisa jadi kita mengarang buku, banyak buku kita karang, tapi yang datang kita setan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya buku itu mungkin tidak berberkah, tidak apa. Ataukah kita mengarang buku karena ada sesuatu yang diinginkan, mau terkenal, misalnya meneliti. Dia mengadakan penelitian karena mau apa? Karena mau uang atau mau hukum. Kalau dosen itu ada namanya koin, ada namanya kum. Kum itu poin. Ya. Bagaimana caranya mau jadi penelitiannya, mau berberkah penelitiannya? Ya. Kalau ada tujuan dan maksud tertentu sehingga dia mengarang buku, ini pengarang ini coba bayangkan ini didatangi oleh Rasulullah lalu kemudian dia mengarang buku, jadi tidak kapau-pau, dek kapau-pau, ya. Ini buku, coba bayangkan itu orang-orang yang betul-betul kita dekat, ya, dengan Rasulullah dan juga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya apa namanya ini kita selalu terinspirasi, pasti ada kita selalu terinspirasi, ya. Dari terinspirasi itulah dia menuliskan satu buku, satu kitab, ya. Jadi ini buku ini, ya, buku Aqidatul Awam ini secara tidak langsung ini tidak lain adalah dikarang oleh siapa? Secara tidak langsung dikarang oleh Rasulullah, ya, dikarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara tidak langsung seperti itu, karena memang orang menulis buku itu ikhlas, ya. Dia mau menulis buku, dia dulu berwudu. Sama dengan siapa itu? Imam Al-Ghazali, ya. Itu Imam Al-Ghazali itu sampai bukunya sampai sekarang masih dipakai. Apa bukunya? Yang sangat monumental bukunya Imam Al-Ghazali itu apa? Ihya Ulumuddin. Sampai sekarang masih dipakai. Kenapa? Barakai. Bagaimana caranya? Dia itu kalau mau menulis, dia berwudu dulu, baru sembahyang. Dia menghadap dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mau bekerja atau dia mau menulis buku, mau mengarang buku, dia bersih dulu. Dia hilangkan semua dulu apa namanya ini maksud-maksud yang ada di dalam pikirannya, dia hilangkan. Dia tidak mau menulis buku, dia tidak mau memulai menulisnya kalau masih ada belum bersih jiwanya, belum bersih dirinya. Sehingga apa? Nah, sekarang coba lihat bukunya Imam Al-Ghazali. Itu sampai sekarang masih dibaca dan tidak pernah apa namanya ini. Ada biasa itu buku kalau lama tidak sesuai dengan konteks zaman, tidak sesuai dengan konteks zamannya. Tapi bukunya Imam Al-Ghazali itu sampai sekarang masih dipakai karena masih sesuai dengan konteks zamannya. Coba lihat, sama dengan ini, ya, sama dengan ini buku ini. Makanya hafal insyaallah dihafal, ya, kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa amalkan saja. Ya, itulah berkahnya. Ya, berkahnya ulama-ulama. Berkahnya ulama-ulama kalau dia mengarang buku, dia itu lebih awal bersih dan suci dulu. Nah, kau perlu mana sempajangi jolo. Ya, dia salat sunatkan dulu. Setelah itu barulah dia memulai. Dia pada ini, dia tu nama sempajang. Marok itu ni buku dia gagah. Ya,
Dia nama barakah irobobona. Ya, jadi kalau mungkin berkah itu tulisan tak, mau berkah pekerjaan yang kita lakukan, asal sepanjang jolok beruduk baru kita memulai. Ya. Insya Allah berkah itu. Ya kita berkah itu. Semua yang kita lakukan insya Allah menjadi berkah. Seperti ini buku ini. Seperti ini ceritanya buku ini. Ya. Ya. Ya baik, kita langsung masuk muqaddimah, ya pengantar. Qala an-nadhimu rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah yang dirahmati oleh Allah padanya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku memulai, bismillahi dengan menyebut nama Allah, warrahmani dan maha penyayang, wabirrahimi dan maha pengasih, daimil ihsani senantiasa terus ya mendapat kebaikan kenikmatan. Daimil ihsani senantiasa terus tercurah, ya tercurah di situ. Al ihsani kebaikan, kenikmatan. Ya. Al mufradat ay beton nero. Ya kosakata. Allahu Allah, alamun alam, ya satu alamul lizat itu alamul lizatil wajib, ya satu nama alam itu nama lizatil wajib, ya zat yang wajib al wujudi, wujud ada. Allah itu ada nama atau sesuatu yang zatnya wajib ada. Al-ma'budu bihaqqin, ya wajib disembah, ma'bud disembah, berhak bihaqqin, berhak untuk disembah. Jadi Allah itu adalah sifatnya, zatnya itu adalah wajib ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, itu gairu mungkin namanya. Kalau dalam bahasa teologinya, bahasa bahasa akidahnya gairu mungkin. Ya, gairu mungkin itu berarti mustahil. Mustahil itu Allah itu mustahil al-adam. Kebalikannya maujud. Maujud itu artinya ada. Kebalikannya tidak ada. Bahasa Arabnya adamun. Ain dal mim. Adamun itu tidak ada. Jadi sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Tidak boleh tidak ada. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat adamun. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Makro bawa kebalikan nami. Ya. Ar-Rahman punya Al-Mun'imu bi jalalin ni'ami. Al-Mun'im
Maha pemberi nikmat, bijala ilin'am, sang pemilik kenikmatan, sang pemilik nikmat, sang pemilik nikmat. Ai usuliha, ya, sifat ini, sifat Ar-Rahman ini adalah usul, dasar, ya, dasar apa itu? Kal lil imani, dasar iman, wal afiyah, sehat, ya. Jadi Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dia, sifat Ar-Rahman ini adalah, ya, sifat yang maha memberikan kenikmatan. Nikmat apa saja? Nikmat iman, al-afiyah, nikmat kesehatan. Siapa yang bisa memberikan itu semua? Allah. Paham? Pahim tunah? Ya, coba ya, kalau terlalu sulit Anda tangkap, bilang, Pak, apa jadi bilang? Bisa ditangkap ini? Hah? Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Ya, jadi al-mun'imu bijalailin nam. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat yang dimana sifat ini adalah maha pemberi kenikmatan. Ya, seperti apa kenikmatan itu? Nikmat iman. Alhamdulillah, kita ini semuanya mendapatkan nikmat iman itu. Alhamdulillah. Jamaah, ya, semangat kok, ya, semangat. Ya. Jadi iman itu adalah kenikmatan. Coba bayangkan kalau tidak beriman, Ki. Lari perok kok. Ya, iya. Coba lihat kalau orang yang tidak beriman, dia gagah. Tidak mungkin kok ada di sini. Orang yang tidak beriman itu tidak di sini. Di mana? Di mana yang tidak beriman? Ya, jangan tuduh-tuduh sembarangan. Belum tentu orang yang ada di kafe tidak beriman. Jangan tuduh. Ya, tidak boleh kita menuduh. Tidak boleh kita menuduh orang yang tidak beriman. Tidak boleh. Itu bukan hak kita. Ya. Tapi yang kita syukuri bahwa kita ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman. Di mana tempatnya orang yang tidak beriman? Tidak usah kita tahu. Hanya Allah yang tahu. Jangan dibilang, itu yang di luar sana tidak beriman. Macam itu sepangnya. Dia tugasnya di situ. Apa tidak beriman itu? Beriman juga, karena dia menjalankan tugasnya. Orang beriman itu, ya. Yang tidak beriman kalau bukan tugasnya, tapi ada di rumahnya tidur, tidak beriman. Sapang, tidak beriman. Ya, tapi kalau ada di situ di luar menjaga, imat toy rasena, tukang sapu yang ada di luar, beriman atau tidak? Beriman. Karena dia membersihkan jalan, mengambil duri-duri yang ada di jalan. Ya. Jadi jangan dikatakan iman itu mas sempajang, mau puasa, mengeluarkan zakat, haji, apalagi, ya, dan lain sebagainya. Jangan dikatakan itu. Ya, Anda tahu Allahu Akbar, beriman tahu tidak?
Bukan itu, maksud saya bukan hanya itu maksud saya. Ya. Apa itu? Udah dalam hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda apa hadisnya? Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu terdapat 70 bagian. Wih, gana ero. Gana banyak itu. Ya. Ya. Fa abdaluha, yang paling tertinggi iman itu apa? Qaulu la ilaha illallah, mengucapkan atau mengerang, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ulangi terus itu setiap hari, daripada cerita kok mati titok baung jama. Ya, lebih bagus apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sampai capek. Ya, sampai keluar, sampai kering tenggorokanmu baca itu. La ilaha. Kalau tidak bisa kau banyak-banyak sedikit mau. Kalau tidak bisa kau 100 kali, 30 kali mau. Kalau tidak bisa kau 30 kali, ya 10 mau. Kalau tidak bisa kau 10, 1 kali mau apa? La ilaha illallah. Yang penting ucapkan la ilaha illallah itu dalam setiap hari. Itu iman yang tertinggi. Wa adanaha. Dan yang paling terendah iman itu apa? Itu tadi pekerjaannya tukang sapu. Imatatul adza anit thariq, mengambil duri yang ada di jalan yang dapat membahayakan orang yang berjalan atau pejalan kaki. Ya, jadi kalau ada paku di situ di mobilku, ambil nih. Ya mana todoi paku nuko toko. Ya itu maksudnya. Ya. Orang yang membersihkan apa namanya ini kotoran-kotoran, perbuatan apa itu? Perbuatan iman semua itu namanya. Perbuatan iman, ya. Jadi itu. Jadi perbuatan-perbuatan keimanan, ya. Meskipun apa yang kita lakukan, meskipun itu sangat sederhana yang kita lakukan, itu tidak lain adalah perbuatan-perbuatan iman. Jadi tanya bahwa sempajang ngirunya beriman. Ya bukan hanya berpuasa itu dikatakan orang beriman, tapi juga ya orang yang mengambil duri membantu orang, senyum saja sama orang itu adalah perbuatan aja tuh lihat mata musuh tepamu. Jadi mata musuh sih. Agak itu jadi perbuatan keimanan semua itu, ya perbuatan keimanan, ya jangan suka marah-marah, jangan senyum itu adalah iman. Sedekah, kalau tidak ada uangmu untuk mau bersedekah, senyum saja. Ya. Tapi jangan juga tidak ada orang senyum. Ya, maka lelah itu. Ya. Itu apa namanya? Perbuatan iman. Maka alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman. Paham? Ya, wal afiyah. Apalagi? Nikmat kesehatan, ar-rizki, nikmat rezeki, as-sam'u, pendengaran, wal basar, wa ghaira dzalik, kadang selain dari itu semua. Ya kita diberikan ini, ya taman nih gak? Belum masuk waktunya. Waktu Isya belum. Ya kita selesaikan ini dulu. Ar-Rahimi, pengasih, al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Ya. Penjelasannya Ar-Rahim itu al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Ya. Pemberi nikmat bidaqaiqin ni'am. Ya. Nikmat-nikmat yang lebih apa namanya ini? Kalau tadi itu lebih umum, kalau ini lebih khusus. Seperti apa itu? Kaziyadatil iman. Allah senantiasa menambahkan kita
iman. Jadi orang yang semakin bertambah imannya, itu berarti Allah senantiasa mengasihinya. Ya, semakin bertambah imannya. Bagaimana caranya bertambah iman? Diberikan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan bala, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak manoko-noko, itu juga namanya ziyadatul iman. Ya, jangan ketika kita diberikan rezeki lalu kemudian kita lupa daratan. Ya, lupa ingatan. Pas diberikan cobaan, kembali ingatannya. Ya Allah, dia agak kesian agak kue, cap maning aja. Apa ini itu? Kau tuh mulu kaya, melupai. Ya, pas miskin kok, kau ingat? Begitulah manusia. Manusia itu begitu. Khuliqal insanu, apa itu namanya? Ada di dalam Al-Quran. Siapa yang menghafal ini? Innal insana khuliqa halua wa idza massahu khairu manua atau jazua. Manua dulu ya. Wa idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan khuliqa halua. Suka apa? Berkeluh kesah. Apabila diberikan kebaikan dia gembira, dia lupa ingatan, hilang otaknya, hilang akalnya, tidak mau memberi, tidak mau membantu orang, ya, tidak mau membantu orang. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, barulah dia barulah dia kembali ingatannya, barulah dia sadar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agak ya lo nanti mati tuh, mau mati tuh, baru sadar, ya, jangan begitu nah, iya, itu usahakan itu, jangan. Wa ufurun nikmah, ini nikmat yang begitu banyak, ufur. Ya, wasi'atur rezeki yang begitu luas. Wa diqqatil aqli, ya, akal, pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Wa hiddatis sam'i wal basar, ya, menyatunya penglihatan dengan pendengaran, ya. Wa ghaira dzalika, dan selain dari yang itu. Daimil ihsani, ya, daimil ihsani apa? Agun betonna daimil ihsani. Daimil ihsani senantiasa terus menerus, ya, memberikan kebaikan. Apa artinya daimil ihsani? Mutatabi wal itai wal in'am, ya, mutatabi, ya, senantiasa selalu diberikan, ya, al-in'am, kenikmatan, in'am, ya, minggari inqitai, tanpa berhenti, tanpa putus. Daimul ihsani, kita ini senantiasa selalu diberikan kebaikan, ya, di mana kebaikan itu tidak pernah terputus. Itu artinya itu gairu inqita. Gairu inqita itu artinya tidak pernah putus. Syarhu, penjelasan. Abda'u, sedikit lagi ya. Abda'u fit ta'lib hadhil manzumah. Pengarang ini memulai baitnya, ya, baitnya di dalam kitabnya Aqidatul Awam dengan apa? Bil basmalati, dengan, ya, mengucapkan basmalah, musta'inan, dengan maksud agar mendapat pertolongan billahi, pada Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, dan mendapatkan rahmat yang begitu luas, ya, mendapatkan rahmat yang begitu luas. Wa tatabi'u aitauhu wa in'amihi,
dan senantiasa diberikan kenikmatan min ghairi inqita'i, tanpa henti, tanpa putus. Ya, itu maknanya. Awalan, yang pertama, iktida bil kitabil hadis tartiban la nuzula. Iktida mengikuti, iktida, ya, iktida mengikuti Alkitab. Apa yang diikuti? Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, tartiban, secara tertib, ya, la nuzulan, bukan secara nuzul, turun apa, bertahap-tahap, tidak nuzula, ya. Tsanian, yang kedua, amalan bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amalan, mengikuti amalan-amalan dari atau yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perbuatan, semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus. Jadi mak bismillah ki, meloki aga mak bismillah ki, ya, apa yang kita mau kerjakan harus bismillah. Mau tidur bismillah, berbaca doanya bismikallahumma ahya wa amutu. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, bangun dari tidur bismillahirrahmanirrahim, apa? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah makan apa? Bismillahirrahmanirrahim, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Semua, ya, mau keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi majrehe wa mursehe. Itu bacaannya, itu bacaan, bisa bacaan begitu. Ya, itu kan ayat itu, bismillahi majrehe wa mursehe. Itu bacaan itu, enggak salah itu. Ada bacaan begitu, sama dengan wadduhe walaili idza saje, ada. Tapi itu jangan dibaca di sini, ribu jamaah. Tapi jangan dikatakan salah, itu bacaan namanya qiraah sab'ah, bacaan 7. Ya, ada bacaan 7 itu. Baru dengar. Ya, ada itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim wa mursehe. Ada juga bismillah, ya, yang umum kita dengar. Ya, bacanya Asim, ya, kalau tidak salah itu, ya, Mushaf Usmani, bismillahi majraha wa mursaha. Itu bacanya. Baca ki doa. Supaya apa? Berberkah. Ya, tidak putus itu. Tidak putus. Rawahul Khatibi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Abi Hurairah. Hadis ini apa? Marfu. Ya, marfu. Ya, ada ini marfu, ini adalah tingkatan-tingkatan hadis, ya. Ada maktu, ada apa lagi? Marfu, ada apa itu? Siapa yang pernah belajar hadis di sini? Maktu hadis yang tidak diterima. Kalau ini marfu diterima. Ya, cuma mungkin tingkatannya mungkin apa namanya ini? Ya, ada tingkatan-tingkatannya, ada yang sahih, ada yang mardud. Ya, hadis yang ditolak. Tapi ini tidak ditolak. Kalau marfu itu tidak ditolak. Aina qismu wa qalilul khair wal barakah. Maknanya apa? Kalau orang yang tidak membaca basmalah, naqis, kurang,
wa qalilu cek demi apa al khairi apa kebaikan wal barkati dan berkahnya ya. Jadi kalau mau banyak berkah ta, mau banyak kebaikan ta, setiap amalan-amalan yang kita lakukan baca lalu kok ya, baca lalu ki basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir wathalisan ta'siyam bin nabi ya, sebagai panutan kepada siapa? Rasulullah SAW. Fa innahu yabtatahu kutubihi wa rasailihi bil basmalah. Kita ini harus mengikuti karena Nabi itu sebagai panutan, bahwa sesungguhnya kita senantiasa membuka kitab itu wa rasailihi, dan kita menulis ya harus senantiasa didahului dengan basmalah. Kama jaa fi kitabihi, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa? Sebagaimana yang ditulis juga oleh Rasulullah ya, tulis surat ya. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia menulis surat kepada siapa? Harkel. Harkel ini apa artinya? Coba lihat di situ, harkel. Siapa tahu artinya? Kalau yang tahu artinya ini saya kasih hadiah. Harkel. Agak betul nero harkel. Nama? Ya, siapa namanya? Hercules. Betul. Ya. Siapa namanya beliau? Jangan sampai ini mudarrib ini. Kan lagi kuliah bajunya. Mudarrib. Masya Allah. Ya. Jadi betul, ini nama-nama raja ini. Kalau buka di kamus ini tidak dapat ini. Apa ini? Di mana? Capu gembemu cari di kamus. Ini Herkel. Ini nama orang ini Herkel. Namanya Hercules. Salah seorang raja ya di masa Romawi ya, Romawi. Ini raja, salah satu raja Romawi ini ya, karena dulu sebelum di masa Rasulullah itu ada kerajaan yang besar namanya Romawi. Makanya juga di dalam Al-Quran itu ada surat apa? Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya maknanya apa? Romawi ya. Apa itu ayatnya yang pertama? Gulibatir Rumi, Gulibatir Rum. Ada ayat, atau siapa yang hafal itu? Apakah ya ayyuhalladzina amanu? Apakah saya lupa nih, yang jelasnya ada di situ Gulibatir Rum di dalam surah Ar-Rum ayat pertama. Ini salah satu rajanya ya, namanya Herkel. Jadi ketika Rasulullah menuliskan surat kepada Herkel tadi ini, dia senantiasa mendahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup. Apa yang ini kalau sudah begini? Dibaca doa kah? Oh iya, baca doa. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yazidah. Wassalatu wassalamu ala rabbina lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم